Oke ya. Oke. Ini Bu Tri, KD-nya sudah relevan dengan indikator ya, membiasakan bersedekah. Oke. Eh, Oke, ini sudah bagus menjabarkan. Nah, ini paling yang KD 3, Bu. 3.1.1. Menjelaskan, ini menjelaskan saja yang pertama. Oh, gitu. Ya, menjelaskan pengertian zakat serta macam-macam zakat. Mengemukakan dalil nakli mengenai ketentuan. Nah, kalau mengemukakan itu kan keterampilan atau pengetahuan? Pengetahuan, menjelaskan Ibu. Mengemukakan ini, yang kedua. Kalau mengemukakan mah keterampilan, Bu. Keterampilan. Supaya jadi pengetahuan apa KKO-nya? Melafalkan. Melafalkan apa? Menyebutkan, Bu. Oke, melaksanakan. Nah, ini paling menjelaskan atau menyebutkan. Ya, Menyebutkan. Ya, menyebutkan dalil nakli mengenai ketentuan zakat. Atau menentukan boleh, menentukan dalil nakli mengenai ketentuan zakat. Mengklasifikasi, oke. Membandingkan golongan muzaki dan mustahik zakat, boleh. Menghitung, ya, bagus ya. Nah, kemudian mempraktekkan membuat paparan. Nah, di sini kan mempraktekkan, mensimulasikan yang diinginkan. Jadi di sini terampil mempraktekkan, langsung aja Bu, terampil mensimulasikan aja. Oh, Atau mempraktekkan mensimulasikan. boleh, ya. Jadi terampil mempraktekkan ketentuan zakat. Yang kedua mempraktekkan tata cara. Nah, boleh terampil ya. Jadi kata kerja operasionalnya terampil mempraktekkan tata cara membayar dan menerima zakat serta melafalkan. Oh, ini ada 3 keterampilannya. Oh, Kalau di sini melafalkannya nggak usah Bu, karena di KD-nya nggak ada. Yang diinginkan mempraktekkan ketentuan zakatnya saja. Jadi keterampil mempraktekkan Tampil, mempraktekkan. ketentuan zakat. Yang kedua, terampil mempraktekkan tata cara membayar zakat. Yang ketiga, terampil mempraktekkan tata cara menerima zakat. Tampil. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Bu, Ibu pindahkan. Ini tadi KKO-nya sudah Ibu catat ya, saran dari saya. Ya. Ibu pindahkan ke sini ke tujuan semuanya. Oh ya, berat. Nah, siswa ini boleh setelah membaca materi zakat. Nah, ini karena di sininya Ibu mencantumkan, sebentar saya lihat ya. Nah, sikap spiritual, membiasakan bersedekah. Oke, ininya sudah bagus ya. Tinggal Ibu turunkan ke sini, ke tujuannya belum ada di sini. Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan dari KD 1-nya belum ada. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa terbiasa bersedekah sebagai implementasi rasa syukur atas rezeki yang diterima, gitu ya. Oh ya. Nah, terus yang keduanya juga belum ada, Bu. Nah, pokoknya turunkan aja oleh Ibu dari KD 1 dan KD 2 IPK-nya, turunkan ke tujuan ke sini ya. Oh ya ya Bu. Nah, termasuk yang KD 4, IPK-nya belum ada. Maaf Bu, yang KD 4 itu masuk ke RPP 3. KD 4. Jadi untuk RPP 1 saya cantumkan cuma untuk KD 1, 2, 3. Tiganya juga separoh. Oh, berarti di sini berarti terampil ini aja, berarti yang tadi membaca ya dalil Dalilnya. untuk KD 4-nya. Jadi Ibu di sini kalau mau seperti itu, ini nanti diturunkannya di RPP kedua aja. Oh iya iya. Jadi yang ada di sini IPK-nya yang mau Ibu jadikan atau yang mau Ibu laksanakan pembelajarannya. Oh iya ya Bu. Gitu ya. Ya ya Bu. Nah, jadi di sini terampil membaca apa gitu. Nanti apa membaca dalil.
mengenai ketentuan zakat. Kredit, Itu yang kredit dinilai. benerin. Itu ya Bu. Beda Iya dia. ya Bu. Juga sering bondol dulu sama Kiki. Kepo ya. Bahasa Ibu, maaf. Oke. Nah, kemudian Ibu, ini tulisannya, tolong dirapihkan rata kiri kanannya ya. Ini dirapihkan. Oh iya. Gitu ya. Oke, yang berikutnya. Metodenya oke. Terus langkah-langkah pembelajarannya. Nah, melakukan apersepsi tentang zakat fitrah. Apersepsinya zakat fitrah itu seperti apa? Kan siswa sudah belajar tentang sedekah belum sebelumnya, Ibu? Belum habis zakat nanti infak dan sedekah ya. Oke, sebelum zakat materinya apa? Itu bab pertama, Bu. Enggak, sebelumnya di kelas bawahnya apa? Nggak mesti di kelas itu, nggak mesti di bab pertama. Ini kan kelas berapa ini? Kelas 4. Di kelas 3 ada materi apa yang berhubungan dengan zakat, sedekah, infak? Apa ya? Nah, itu apersepsinya itu gitu. Jadi apersepsi itu adalah materi pengantar yang berhubungan, misalnya gini, boleh Ibu memberikan misalnya kenapa kita harus belajar berbagi gitu ya. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain misalnya, ada ketentuannya tidak? Nah, ada ibadah ketika kita memberi sesuatu misalnya kepada orang lain itu ada aturan atau ketentuannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan zakat misalnya gitu. Dan waktunya tidak sembarang, misalnya tidak bisa kapan saja, tidak jumlahnya mau berapa saja, seperti yang kita miliki tidak seperti itu gitu, tapi ada ketika kita memberi itu ada yang ketentuannya, jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Nah, salah satunya adalah ini zakat fitrah misalnya gitu ya. Nah, persepsinya boleh seperti itu kalau Ibu lupa materi yang relevan dengan zakat fitrah, gitu ya. Oke, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, ya boleh. Alangkah lebih baiknya tujuan pembelajarannya Ibu deskripsikan saja. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai apa. Harapannya setelah belajar ini kalian bisa apa gitu ya, supaya nanti pas di video itu ngalir gitu. Jadi nggak perlu diucapkan tujuannya apa gitu ya, Bu? Ya, betul, nggak usah. Itu sudah menggambarkan tujuan gitu ya. Oh iya ya, Bu. Guru memberikan materi berupa modul pembelajaran, memahami dan mempelajari materi yang diberikan. Oke, di sini Ibu modelnya discovery learning. Tahapan discovery learning itu apa, Bu? Nah, di kegiatan inti belum nampak discovery learning-nya. Kemarin udah tak tulis tapi. Ya, kemarin yang punya siapa ya yang sudah bagus itunya tuh? Nanti bisa lihat punya Pak, sebentar. Punya siapa ya? Kemarin Pak Tohir atau siapa yang sudah ada Bu Sita gitu ya? Sudah ada tahapannya. Yang discovery learning, coba nanti tanya Ibu yang Itu nanti diletakkan di mana, Bu? Langkah-langkah di kegiatan inti di sini. Jadi Ibu biar gampang gini aja, pakai modelnya scientific aja. Oh, scientific. Scientific ya. Jadi di sini kegiatannya tahap 1 mengamati. Nah, misalnya Ibu berikan video, ada itu enggak Bu LCD di sekolahnya? Enggak ada. Enggak ada. Laptop? Ya, laptop saya. Nggak apa-apa, laptop Ibu saja. Jadi misalnya cari fenomena tentang orang yang kelaparan, atau misalnya yang memang membutuhkan uluran tangan, gitu ya. Nah, disitulah nanti Ibu bisa memberikan kepada siswa apa yang bisa kita lakukan, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian apa
kewajiban kita misalnya ya sebagai orang muslim yang oleh Allah diberikan kelebihan terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengalami hal itu misalnya gitu ya. Di video itu nanti Ibu berikan kesempatan bertanya kepada siswa. Misalkan pertanyaannya bisa seperti itu lah gitu ya. Oh, iya, Bu. Oke. Kemudian baru setelah itu setelah mengamati video terus bertanya kemudian mengumpulkan informasi. Nah, baru nanti guru misalnya menginstruksikan kepada siswa, silakan baca halaman sekian, lihat di LKPD, kemudian Ibu terangkan materinya, ya. Nah, itu baru di situ, di tahap mengumpulkan data, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi, terus Ibu terangkan materinya. Di situ posisinya. Baru nanti mengasosiasi, Ibu berikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan zakat yang relevan dengan ini. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, ya. Tadi kan misalkan ada pengertian zakat. Oke, jadi nanti di LKPD itu ada apa yang dimaksud dengan zakat gitu ya. Di situ di mengasosiasi itu. Jadi di mengasosiasi siswa mengerjakan lembar kerja yang berhubungan dengan pengertian zakat apa gitu. Di sini dikasih keterangan ya. Jadi tidak hanya guru membagikan LKPD tentang apa, boleh Ibu jelaskan ya. Kemudian guru memberi tugas untuk membandingkan antara muzaki dan boleh, nah itu ya. Guru secara acak menunjuk untuk membacakan hasilnya. Oke. Kemudian satu lagi Bu di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan ke depan kelas. Nah, iya. Karena 5 saintifik itu ya emang kelimanya kan mempresentasikan ya. Mempresentasikan. Gitu. Oke, gitu ya Bu. Nah, kemudian setelah berikutnya di penutup, oke. Boleh menjelaskan secara singkat tentang materi berikutnya. Ini nggak apa-apa, nggak usah menjelaskan secara singkat materi berikutnya, tapi guru memberikan tugas resum untuk materi berikutnya, gitu aja. Oh, resum. Jadi di penutup nggak usah menjelaskan secara singkat. Kalau mau memberikan kuis, nah ini mengakhiri pembelajaran dengan doa. Kuis dulu atau baru doa, Merenan. Urutannya ya. Oh, yang ini. iya. Oh ya Bu. Oke, itu ya. Terus penilaian spiritualnya sudah bagus Bu ininya. Oke. Penilaian spiritualnya sudah bagus, sikap sosialnya mana ya? Saya selalu membantu panitia. Oke. Boleh seperti ini. Oke, bagus ya. Instrumen untuk mengukur sikapnya udah bagus, Bu. Oke, sekarang yang pengetahuan. Oh, ini uraian ya, Bu ya? Iya. Idealnya kalau uraian tuh ada rubrik pedoman penskoran, tapi nggak apa-apa lah. Neranginnya lama lagi. Udah aja, nggak apa-apa begini. Tapi skornya kalau bisa 0 sampai 2 misalnya ya. Nah, tetap saja sih harus pakai rubrik. Ketika Ibu memberikan skor 1, apa keterangannya, 2 apa gitu. Ini juga sama. Kalau mau PG, Bu, PG itu lebih simpel. Nah, PG-nya nanti di RPP 2, Bu. Oh, boleh lah. Ini skornya nggak usah banyak-banyak begini. Skornya cukup 0 sampai 3 aja, Bu. Oh, 0 sampai 3. 0,3 gitu aja. Harusnya disertai rubrik. Ibu pernah belajar membuat rubrik? Masih ingat? Rubrik penilaian ya. Jadi kalau soal uraian itu harus disertai rubrik pedoman penskoran. Jadi ketika Ibu memberikan skor 1, jika apa, skor 2, jika apa, skor 3, jika apa, gitu. Nah, di instrumen penilaian kayaknya, Bu, ada rubriknya, Bu. Mana? Ini dulu, Bu. Kalau mau ini aja tuh,
Nanti ini skornya ubah ke 3 semua, 0 sampai 3 ya, biar gampang. Jadi misalnya skor 0 jika tidak menjawab pertanyaan, skor 1 jika jawaban kurang relevan, skor 2 cukup relevan, skor 3 jika jawaban sangat relevan. Gitu aja. Oh iya ya. Relevannya dengan apa? Dengan kunci jawaban. Jadi nanti Ibu buat kunci jawaban. Karena ini sudah ada. Nah gitu ya, biar Sudah gampang. ada. Gitu Ibu bisa dipahami ya? Ya, Oke. Mana keterampilannya? Belum ada. Karena Ibu di rubrik penilaian RPP itu ada 3 aspek penilaian, 1 sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Jadi 3-tiganya harus ada. Ya. Walaupun penerapannya belum di RPP 1 harus ada semua Kan gitu ya, Bu, tadi ya? ada dalilnya kata Ibu. Oh. Nah, jadi melafalkan dalil itu adalah keterampilan ya. Iya, Bu. Nah, Soalnya tambahkan aja 1. Yang penting Buat- mah ada. oh gitu ya, Bu. Atau kita baca bareng-bareng, misalnya gitu ya. Nah, ketika Ibu membaca bareng-bareng dengan siswa, Ibu melakukan penilaian. Oh, yang ini mah bacanya sudah fasih, yang ini belum, gitu. Gitu, gampang, Bu. Nggak usah riuh-riuh. Ya, Oh iya ya, Bu. oke. LKPD-nya bolehlah, ini kelas 4 ya. Ini Jodohkan. bolehlah LKPD-nya. Bolehlah seperti ini. Nanti ini dilengkapi ya, perangkat pembelajarannya, ada media, ada LKPD di sini tuh, ada instrumen penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, Bu. Coba Ibu skor ke bawah di ini, Bu, dikoreksi yang instrumennya. Soal tak jadiin 1, Bu, dari mulai sosial ini sampai keterampilan. Terus, Bu. Nah, itu Bu, mulai itu ke bawah terus. Oke. Pengetahuan. Nah, itu tadi. Ini masih pengetahuan semua. Pengetahuan semua. Bawahnya, Bu. Kenapa pengetahuannya jadi banyak? Itu 3 RPP, Bu. Jadi tak jadiin 1 Oke, gitu. nanti nggak boleh disatukan begini, satu-satu. Oh. Ya. Nah, nanti Ibu pisahkan. Nah, ini Jadi gimana, Bu? yang dilampirkan di sini Ibu yang untuk RPP 1 saja, ya. Oh, gitu ya. Nah, oke. Bapak Ibu semua, tolong nanti instrumen yang ada di RPP 1 itu khusus untuk yang di RPP 1. Ya, jangan dicampur-campur dengan RPP 2, 3 gitu ya. Gitu ya, Bu ya, Bapak Ibu. Iya. Oke. Yang berikutnya Bu Tri, sudah ya? Ya, makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Oke, yang berikutnya Saya, Bu. Bu Nani ya. Bu Nani itu sudah saya buat catatannya. Tadi sudah sempat saya periksa. Tinggal nanti saya kirim ke Ibu. Kalau nggak salah Bu Nani mah sudah, sebentar ya. Saya buka dulu. Jadi nanti tinggal Ibu baca, kalau kurang paham di apa? Pak Ditanyakan di sini. Ya, Bu. Bentar. Tuh ada. Bu Nani dengan Pak siapa ya? Daftar komentar. Baru 2 sih yang tadi sambil Pak Saipul dengan Bu Nani Suryani. Oke, saya kirim ya ke Bu. mana, ke grup. Ke Apa-apa biar gampang ya, ke grup biar cepet. ya, Bu. Jadi yang itu yang sudah saya berikan komentar, kalau nggak ngerti langsung angkat tangan. Pulang. Iya, Bu. Ya, benar. Oke, ini. Daftar komentar ya, baru 2. Oke.
Yang berikutnya, oke, Bu Nani sudah, Pak. Apa yang barusan Bu Tri? Oke, yang berikutnya siapa? Saya Bu. Nurul. Bu Nurul, mana Bu Nurul? Oh, Bu Nurul. Oke. Oh, ini yang di bawah, sebentar, yang di bawah siapa? Bu Siti sudah ya. Bu Nurul, oke, boleh. Bu Nurul. Bu Nurul ini, oke. Bu Nurul tadi melihat yang tampilannya Bu Tri enggak? Enggak, Ibu, baru masuk ya tadi. Oh, Dedenya rewel ya. Oke, jadi di sini nanti Ibu di sebelah sini adalah kompetensi dasarnya ke bawah, ya. Oke, saya buka dulu ya. Tadi itu Bu Tri ya. Terus Bu Nurul, mana Bu Nurul? Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya begini, biar rapih ya, begini. Jadi KD1, IPK 1, KD2, IPK 2, KD3, IPK 3, KD4, IPK 4. Gitu ya. Baru turunkan ke tujuan semuanya. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk tampilannya ini ya, Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Halo, iya Bu. Ya. Mana Bu? Ya. Nanya. Gambarnya nggak muncul. Nggak kelihatan Bu, nggak muncul. Oke, saya gambarnya nggak muncul. Oke, saya share screen ulang. Mana ya? Sudah muncul belum? Sudah? Belum. Belum Bu. Belum. Belum muncul gitu? Apa ya, belum muncul. Sudah belum? Nama-nama mahasiswanya Bu, Bukan. bukan. Ya, maksudnya itu udah muncul. Nah, iya itu baru nama-nama mahasiswa. Ini ada Bu Nurul? Iya Bu, ada Bu. Oke. Nah ini ya. Ini yang Bu Nurul. Oke. Ini kelihatan nggak yang Bu Ya. Tri? Bu Tri belum Bu. Yang ini. Rubah nggak layarnya? Pindah. Belum Bu. Ini KD-nya ada yang hijauan? Enggak ada. Oh beda. Bu Nurul. Ini yang Bu Nurul. Ini. Iya. Oke, udah. Ya, Ibu nanti ini tampilannya dirapikan aja ya. Jadi susunannya KD terus KD, terus ke di bawah bawahnya gitu ya ada Bu. KD1, KD2, KD3, KD4. Terus Terus ini tujuan. indikator, IPK dulu. IPK, Oh gitu. Berarti nggak usah pakai kotak ya Bu ya? pakai kotak. Tetap. Oh gitu. Biar rapih ya. Oh iya. Oke. KD1 menjalankan salat fardu sebagai rasa syukur kepada Allah. Ini tuh tentang salat, Fardu. kemudian menjalankan perilaku disiplin, menunjukkan rasa taat dan patuh pada peraturan apa hubungannya dengan sholat.
menunjukkan rasa taat dan patuh pada peraturan sebagai implementasi dari pengalaman menjalankan salat fardu. Itu ya Bu, ke ujungnya. Oh, sebagai Tambah. implementasi. Yang ketiga, menyusun gerakan dan bacaan salat fardu. Ini mengurutkan aja, Oh, mengurutkan. kayaknya mengurutkan ya, Bu. Oh, iya. Mengurutkan gerakan dan bacaan salat fardu. Hanya itu saja, Bu. Menerapkan gerakan, mengaplikasikan atau ya, mengaplikasikan gerakan dan bacaan salat fardu. Jadi gimana sih menerapkannya kalau takbir, doanya naon kan gitu ya? Iya. Gitu. Jadi ini mengaplikasikan tambahan IPK-nya tambah satu lagi. Oh, di bawah menerapkan ya, Bu. Ya, 332. 32, iya. Oke. Tadi Bu apa Bu? Mengaplikasikan. Mengaplikasikan gerakan dan bacaan sholat fardu. Baru yang di bawahnya, yang KD 4-nya, IPK dari 4-nya mendemonstrasikan gerakan dan bacaan sholat fardu. Terampil nanti di bawahnya ya, terampil mendemonstrasikan gerakan dan bacaan sholat fardu. Gitu ya. Iya. Oke, nanti kesininya Ibu peserta didik, ya bolehlah Ibu dari seperti ini. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjalankan salat fardu sebagai rasa syukur. Oke. Yang kedua, tadi ditambahkan ya. Oh, berarti tujuannya ada 5 juga ya, Bu? Ya, betul. Oh, iya, iya. 5. Ya, Ya, kan betul. dari... Betul. Sip. Materinya di mana? Di bawah ada? Di bawah ada lampiran, Bu. Oke, nanti tulis di sini terlampir, ya. Gitu, iya. Oke, kemudian modelnya PBL. Bagaimana model PBL-nya? Kegiatan inti. Oke. Model PBL-nya Ibu di sini. Kapan PBL-nya harus muncul? Oh, gitu. Tahap pertamanya apa PBL teh? Mengamati video, Bu. Jadi dari masalah anak yang gerakan sholatnya salah gitu. Bukan. Gimana? Tahap pertama PBL teh apa? Orientasikan siswa pada masalah. aktual dan otentik. Orientasi apa? Orientasi Siswa masalah. pada masalah. Orientasi siswa Mengorientasikan siswa pada masalah yang aktual dan otentik. Jadi misalnya perhatikanlah video mengenai apa gitu ya. Ini videonya tentang apa, Bu? Tentang gerakan sholat yang salah, Bu. Maksudnya yang anak bergurau gitu tuh, Bu. Boleh. Jadi jangan pakai garis miring gambar slide. Mau video Oh, atau gitu. gambar, Iya. pilih. Oh, iya. Ya. Iya, Video. Jadi misalnya video tentang anak-anak yang sedang melaksanakan sholat gitu ya. Atau misalnya ada azan tapi anak-anak masih enteng main dan lain sebagainya, bisa gitu ya. Pokoknya fenomena-fenomena yang menarik yang nanti bisa diambil pelajaran. Kemudian yang kedua, setelah orientasi masalah, tahap keduanya apa? Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Buatlah kelompok ya. Jadi siswa membentuk kelompok yang terdiri dari sekian orang gitu ya. Kemudian guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok gitu ya. Kemudian peserta didik. Nah, ini kan sudah ada nih. Tinggal tahapan di sininya berarti Bu ya. Tinggal tahapan di sininya orientasi masalah. Nah, ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu mengorganisasikan gitu. Kemudian tahap berikutnya apa? Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Membimbing penyelidikan. Nah, guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati misalnya gambar yang ada di dalam LKPD, gambar tentang gerakan sholat, ya. Nah, kemudian guru membimbing siswa untuk jadi sebelum mendemonstrasikan, guru harus mengarahkan dulu yang pertama dilakukan apa, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi guru mengarahkan siswa untuk melakukan persiapan praktek gerakan dan bacaan sholat misalnya. Baru langkah berikutnya guru membimbing siswa untuk mendemonstrasikan gerakan bacaan sholat gitu ya. Guru mengarahkan siswa dulu. Kemudian yang berikutnya, Bu, sebetulnya ini tinggal tahapannya aja di sini kurang, ya.
Iya, Bu. Guru memanggil salah satu kelompok untuk mempraktekkan bacaan dan gerakan sholat. Oke. Menanggapi hasil praktek. Oke. Tahap berikutnya apa? Setelah penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil Mengembangkan karya. dan menyajikan hasil karya. menyajikan hasil karya. Berarti siswa LKPD itu dibagikannya di awal, Bu. Ya, di awal kegiatan inti. Nah, ini ya, guru dan peserta didik bersama-sama membahas tentang gerakan sholat yang terulang dalam LKPD. Boleh seperti itu ya. Oke. Terus langkah berikutnya, Menganalisis dan mengevaluasi menganalisis dan mengevaluasi. Nah, setelah selesai praktek, siswa melengkapi LKPD-nya. Kan di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, kemudian guru menginstruksikan siswa untuk mempresentasikan di depan. Gitu ya. Apalagi tahap berikutnya? Selesai Bu setelah mengevaluasi Udah dan selesai. menganalisis Oke, udah pemecahan selesai. masalah, Nah, berarti kan sudah sudah presentasi ya. Nah, sudah presentasi berarti di kegiatan penutup guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut. Oke, ini sudah bagus. Evaluasi belum muncul di sini. Guru melakukan evaluasi, ya, terus menyimpulkan, merencanakan tindak lanjut, menutup. Oke, itu ya Bu Nurul. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini materinya sudah bagus, tinggal dirapikan Bu. Ini yang renggang-renggang. Iya, iya. Penilaian aspek spiritual. Nah, ini lihat di indikatornya. Aspek spiritual itu kan tadi bahwa bunyinya menjalankan sholat fardu sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi ini boleh peer assessment atau penilaian diri. Oh, iya. Jadi kalau dia sholat suka disuruh-suruh tidak, atau dengan kesadaran sendiri, itu bunyinya, ya. Iya, iya. Berarti penilaian siswanya ya, Bu ya. Jadi jangan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, nyambung nggak dengan Ini yang tadi sholat. Terus ini mengucapkan kalimat talbiyah saat melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Jadi harus yang memang berhubungan, lebih relevan dengan sholat. Jadi misalkan kalau spiritual mah ketika mendengarkan adzan, apakah misalnya kita saya segera mengambil air wudhu atau bagaimana gitu ya. Nanti jawabannya iya tidak gitu ya, atau kadang-kadang. Oh iya, tidak gitu ya, Bu. Oh, iya. Terus setelah tiba waktu sholat, saya langsung melakukan sholat atau nunggu disuruh orang tua atau bagaimana gitu ya. Jadi aspek yang pertanyaannya gitu, nanti tinggal ya tidak ya tidak. Ya, tidak. Oh iya, Bu. Iya. Pokoknya yang berhubungan dengan ini indikatornya yang ingin dicapai oleh ibu. Yang ini. Nah, ini ya, menjalankan sholat fardu sebagai rasa syukur. Jadi kudu hidang intinya. Iya. Nah, kan gitu ya, arahnya ke sana. Iya, mohon Ibu. Ya. Oke, yang kedua, menunjukkan rasa taat dan patuh pada peraturan sebagai implementasi dari pengalaman menjalankan salat fardu. Oke. Kedua, masuk kelas tepat waktu, bolehlah itu ya. Kemudian bisa tidak misalnya mengingatkan teman ketika waktu sholat tiba misalkan, atau mengajak teman untuk sholat berjamaah yang gitu-gitu. Ini juga boleh sih sebagian, tapi nanti dengan yang berhubungan dengan sholat. Gitu ya Bu. Iya, Bu. Oke, aspek pengetahuan itunya mana ya, kisi-kisinya ada nggak? Kisi-kisinya belum ada, Bu. Ada kisi. Karena saya tidak bisa melihat ini relevan nggak ya dengan indikatornya gitu. Ya, tinggal ditambah itu berarti ya Bu ini. Kisi-kisinya ya, Bu. Dan penilaian keterampilan yang belum ada mana? Ada, Bu. Oh, ini praktek, oke. Jadi kalau mempraktekkan misalkan gerakannya tepat tidak, bacaannya benar, kesempurnaan, tertib gitu ya. Ya.
Jadi langsung aja gerakan di sini. Oh iya, nama siswa. Gerakan misalnya ini satu tuh sangat baik, kurang, cukup, baik. Oke, boleh lah. 1, 2, 3 juga bisa. Oke lah, udah cukup ini mah. Biar nggak terlalu banyak. Nah, di LKPD-nya itu mestinya yang Ibu tuangkan kan tadi praktek ya. Berarti di sini misalnya sajikan gambar tentang atau cerita tentang makna sholat atau apalah kelebihan ketika kita sholat tepat waktu, hikmahnya apa, kalau misalnya telat bagaimana, ada tidak dalil yang dalil-dalil misalnya ya yang tentang Saya tuh keutamaan. bingung Bu, kelas 2 jadinya. Saya LKPD-nya cuma menyusun gerakan Oh, aja boleh Bu. menyusun, oh kelas 2 ya, boleh, Iya. boleh. Mengurutkan. Atau misalnya takbir, kan sudah baca, itu mah bisa ya yang pendek-pendek mah. Iya. Takbir, cocokkan dengan gerakannya. Gerakannya. Boleh gitu, Bu. Oh gitu. Boleh gitu ya, kayak ditambah nanti untuk RPP berikutnya. Iya. Kayak Iya, gitu Bu. ya, Bu. Iya, mau natur nuhun Ibu. Yuk, sama-sama. Oke, yang berikutnya Bu Nurul, terus Bu siapa lagi? Saya Bu. Bu Meli. Satu lagi ya. Sisanya besok. Bu. Oke, sisanya besok. Bu Bu Meli. Ade sedih. Oh, Bu Ade belum? Belum. Bu Ade. Saya belum. Ya, besok dengan Ibu Pamong, dengan saya juga jam 2:15 ya. Sisanya bisa nanti nyusul lagi lah. Pokoknya gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah tergambar, maksud saya nanti Bapak Ibu bisa merefleksi sendiri gitu ya. Apa yang harus saya tambahkan, atau boleh Bu, saya sudah revisi, nanti saya lihat gitu ya. Jadi misalnya tidak mesti satu-satu. Oh, yang lain itu aspek yang direvisinya pada bagian ini, yang Bapak Ibu tinggal dilihat. Oh, yang Bapak Ibu sudah relevan tidak dengan yang saya berikan masukan. Oh, ini kurangnya ini. Boleh langsung di sini di gimit ini. Kalau yang saya begini sudah ini belum gitu ya. Boleh seperti itu. Ibu, jadi mohon maaf nih Bu, yang sudah direvisi bisa dilihat lagi Bu. Oke, jadwalnya besok ya. Bunti nabi gencan. Naros full Bu Ade, naros ketenua. Saya baru bisa meriksa hari Jumat kayak hari ini. Siap. Belum bisa buka ini. Oh, ini siapa yang Saya Bu. muncul belum Bapak Ibu? Ya. Apa? Kenapa Pak? Bentar. Sudah muncul belum? Belum. Ini yang belum. Belum. Udah tuh. Itunya siapa? Bu Nurul ini. Bu Meli. Sudah muncul yang Bu Meli? Udah ada, Bu. Udah. Oke. Udah. Itunya siapa? Nih, Bu Meli Meliawati. Oke, nih. So, Bu Meli, apa yang mesti Bu Meli perbaiki? Saya ambil minum dulu. Jangan dipencet-pencet nanti hilang. Ya. Ganggu betul. Mana tesnya? Ya itu dosennya yang ini dosennya ini. Ya, tapi kan dosennya nggak tahu kemana. Ya, Dosennya nggak tahu kemana. Oke, Ibu, apa yang harus diperbaiki dari indikatornya? mananya, Bu? Yang pertama dari template. Yo, Bu Mel.
Ya, Bu. Template-nya gimana? Yang Bu Meli. Mana Bu Meli teh? Bu Meli bisa dengar suara saya? Ya dengar, Bu. Template-nya gimana? Lihat yang tadi teman-teman. Belum ada bagannya, tabel. Nah, belum ada tabelnya ya. Nanti kasih tabel di sini KD ya, kompetensi dasar. Sebelah kanannya IPK. IPK. Iya. Menghayati nilai-nilai dalam salat sunnah rawatib, menerima nilai-nilai salat sunnah rawatib. Ini kayaknya IPK-nya hampir sama dengan Bu siapa, Bu Tri ya? Mana ya catatan saya? Oh, dengan Bu Nurul tadi. Hampir mirip kalau tadi itu sholat fardu ya. Kalau ini rawatib, jadi KKO-nya tuh mirip Bu. Menerima, membiasakan rajin ibadah sebagai implementasi dari salat sunat rawatib ya, pakai Ya, rawatib ininya. Menjelaskan pengertian aja langsung 3.1-nya. 3.1-nya. Iya. Menjelaskan pengertian salat sunat rawatib, menjelaskan ketentuan. Menelaah jenis sholat sunat rawatib dan bilangan rakaatnya. Ini aja tuh, bukan menelaah, menjelaskan jenis sholat sunat aja langsung. Menjelaskan jenis sholat sunat rawatib dan bilangan rakaatnya. Kemudian menyimpulkan hikmah boleh. Melafalkan niat, mendemonstrasikan sholat sunat rawatib boleh ya. Nah, Ibu tinggal nanti ke sini semuanya ya dengan sikap sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan ya ke sini turunkan. Tujuannya. Ya, tujuannya. Ya. Oke, yang berikutnya. Ini nggak usah banyak-banyak. Metodenya misalnya demonstrasi, pendekatannya PBL ya. Itunya satu aja, Bu. Demonstrasi aja. Ya, satu aja. Ada ceramah mah nggak usah dituliskan. Itu sudah include di dalamnya ya. Ya, Bu. Metode. Ya. Deskripsi kegiatan. Guru menerangkan beri pengertian tentang. Oke, ice breaking. Nah, persepsinya apa, Bu, di sini? Ini nggak usah pakai nomor, Ibu, tapi kegiatannya di sini aja. Pendahuluan gitu aja di sini ya. Di atas jangan disingkat kegiatan, Ibu tulis kepanjangannya. Ya, yang ini. Iya. Kegiatan yang pertama itu pendahuluan, baru nanti Ibu jabarkan di sini seperti yang lain. Kalau mau dikasih nomor, rapihkan rata kiri kanannya ya. Oh iya, Bu, iya. Oke, persepsinya apa, Bu, kalau sholat rawatib? Iya, sholat fardu. Sholat fardu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya. Kenapa pentingnya sholat, kita menjaga sholat 5 waktu? Nah, bagaimana cara kita menjaga sholat fardu 5 waktu? Nah, salah satunya berarti mencoba mengamalkan sholat-sholat atau menjaga sholat-sholat yang sunnah juga. Nah, gitu ya, boleh seperti itu ya. Kemudian dalilnya kalau ada hadis dan lain sebagainya boleh di situ Ibu jadikan persepsi. Oh, di persepsi itu, Bu, dijabarkan dulu yang itunya. Iya, nggak usah panjang-panjang lah, Pe. Yang penting mah pengetahuan awalnya aja, nyambung dengan sholat sunat rawatib gitu ya. Oke, ini tahapannya tadi modelnya problem, bukan basic, Bu, problem based nulisnya ya. Based learning. Bukan basic, ininya yang ini. Ya. Tulisannya BASED. BASED, iya, Bu. Ya, oke. P-nya kapital, B-nya kapital, L-nya kapital. Terus di italik. Italik teh tulis cetak miring. Oh, iya.
Oke ya. Iya. Kegiatan inti, problem based learning, tahap 1 apa tadi? Mengorientasikan siswa Orientasi masalah. Oke. Berarti Ibu di sini nih sajikan fenomena ini gambar yang mengajukan. Gambar tentang apa, Bu? Tentang anak yang lagi sholat, ada yang duduk gitu, ada yang lagi berdiri. Oh, boleh lah. Atau kalau ada video, kalau cerita, boleh cerita juga kayaknya lebih menarik disertai gambar. Ya, boleh. Kemudian mengemukakan pendapat tentang materi pembelajaran yang ditanyakan. Oh, kayak ini jangan dulu ke materi karena anak-anak Ibu mau memfokuskan siswa untuk belajar ya, mengorientasi masalah. Jadi fokuskan siswa itu ke masalah yang akan dia cari solusinya gitu. Misalnya tadi dengan gambar ada yang berdiri, duduk. Iya. Kenapa nyambungnya ke situ ya? Mungkin kalau mau Ibu cerita ada orang yang setelah sholat fardu dia sholat lagi, ada yang tidak gitu, paling lebih relevan itu kayaknya, Bu. Oh iya Bu. Nah, terus kenapa misalkan ada orang-orang yang setelah misalnya sholat isya, ada yang sholat sunat, ada yang tidak. Memang sholat sunat setelah isya itu disebut apa? Atau misalkan sholat sunat setelah maghrib itu disebut apa? Nah gitu, jadi cerita tentang itu. Ya, di fenomena itu atau di video, cari di video ya. Oke, orientasi masalah ya. Nah, kemudian misalnya amati video berikut atau cerita berikut. Kayak temukan permasalahan berdasarkan cerita yang sudah kalian amati. Yang berikutnya misalnya boleh kelompoknya di awal nggak apa-apa. Guru membagi kelompok. Oh, ini udah ada di bawah nih ya. Penyelidikan kelompok. Nah, Ibu ini si tahap PBL-nya di sini aja, di sini biar kelihatan ya. Terus di bold atau di italic gitu supaya kelihatan. Itu ya, Bu. Oh iya, Bu. Nah, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar dan membimbing penyelidikan kelompok. Ini di sini tahapannya biar kelihatan ya. Guru membimbing siswa, meminta peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang materi di PowerPoint. Oke, di sini Ibu biar nanti relevan antara RPP dengan Ibu ngajar. Jadi gini, guru meminta peserta didik untuk memperhatikan materi yang sedang disampaikan. Di sini nggak apa-apa. Di tahap mengorganisasikan itu, Ibu menyampaikan materi. Jadi sebelumnya kalau ada LKPD, bagikan dulu LKPD. Ya. Kemudian Ibu menyampaikan materi. Setelah itu baru nanti setelah guru menyajikan permasalahan, nanti ada proses pemecahan masalah, yaitu siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di LK gitu ya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pertanyaan, siswa dia suruh diskusi kelompok, kemudian presentasi ke depan. Sudah selesai. Gitu. Kemudian guru ngasih penguatan dari hasil diskusi siswa. Ya. Baru nanti masuk kegiatan penutup. Nah, ini sudah evaluasi. Ini demonstrasi itu tidak di sini, tapi di kegiatan inti, Ibu. Jadi di tahap proses pemecahan masalah, demonstrasi, sholat, rawatib. Ini ada demonstrasi. Jadi demonstrasi itu bukan di penutup. Itu di atas, Bu, nomor 3-nya tuh. Ini kenapa di sini? Peserta didik mendemonstrasikan tata cara sholat sunat rawatib untuk dikerjakan setelah pembelajaran berakhir. Jangan di sini gitu maksud saya. Di sini. Oh, iya. Di sini nih. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat sunat rawatib. Setelah sholat sunat rawatib, kemudian ini melaporkan apa yang harus dikerjakan tadi, yang sudah dikerjakan gitu, ya. Yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi berdasarkan demo yang dia lakukan. Itu ya. Jadi yang ini Ibu di delete. Nah, yang ini ya. Yang penutup ya, Bu ya. Yang ini nomor 2 saja. Ya, nomor 2 ini. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nomor 2 saja yang di delete. Oh, iya.
Oke, udah. Oke, cukup ya itu kegiatan pembelajarannya. Nomor 2 di penutup. Ya, delete aja. Oke, ini sikap spiritual. Oke, sikap spiritual tuh tadi indikatornya apa? Menerima nilai-nilai salat sunat rawatib. Apa nilai-nilai dari salat sunat rawatib, Bu? Menutup kekurangan sholat fardu. Berarti di sini menerima gitu ya. Kan sikap spiritual tuh berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Maksudnya aspek pengamatannya yang relevan dengan tadi salat sunat. Tadi yang punya siapa yang sudah saya bilang bagus, ibu-ibu? Yang ini? Punya Bu Meli, punya Bu Nurul ya? Mirip, nanti lihat yang punya Bu Nurul, mirip lah. Kurang lebih. Kata-katanya begitu. Oke, yang sikap sosial, Ibu, yang dinilainya, apakah disiplin tanggung jawab? Membiasakan rajin ibadah sebagai implementasi dari sholat sunat rawatib. Berarti di sini yang Ibu amati itu bukan dia mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi apa? Ininya bukan disiplin ya sikapnya, tapi bagaimana misalnya dia menjaga sholat fardu gitu. Jadi kalau sudah tiba sholat fardu, sudah tiba waktu sholat, dia segera melaksanakan sholat, ya tidak gitu ya. Kemudian setelah sholat fardu, apakah dia melanjutkan ke sholat sunat sebelum atau setelahnya, ya atau tidak, gitu aja. Yang seperti itu gitu, sikap yang diamatinya. Itu ya, Bu? Ya, Bu. Nah, ini boleh tambah ini pertanyaannya. Terus kisi-kisinya belum ada ya, Bu? Kisi-kisi soal pengetahuannya, supaya saya bisa melihat relevan enggak ya, gitu. Oke, ini boleh. Ini tuh apa ya? Lampiran 3 tuh apa, Bu? Lampiran 3 teh tentang LKPD. Oh ya, boleh. Oke, cukup Bu Meli sudah. Oke, itu ya Bapak Ibu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Ade besok ya, insya Allah. Oke, sudah saya absen. Bu, saya kapan? Besok. Besok Bapak Ibu jam 14.20 ya. Nah, tinggal ikut. Nanti linknya sama yang Ya, Bu. Boleh Ibu, Bapak Ibu kan sudah bisa merefleksi tuh RPP masing-masing ya enggak? Ya, iya Bu. Bu, Ya, jadi bisa mulai nyicil. kalau Ya, gimana Pak Dede? kalau di RPP tidak kalau di RPP tidak dicantumkan atau dilampirkan LKPD gimana? Mestinya dilengkapi, kan itu instrumen. LKPD. Terus ya. Ya. Gitu ya. Ibu. Ya, Bu Masruroh, ya. Iya Bu, mau nanya, kan rencananya besok tuh ya mau buat video di sekolah. Tapi kalau RPP-nya nanti kalau apa nggak nyambung nanti pembelajarannya dengan apa gimana ya? Dari kemarin RPP tuh revisi, maksudnya pencerahan ya Bu.
Yang mana? Yang mana? Masrurah Bu yang punya Ibu Masrurah. Ya Bu, saya juga rencananya besok mau bikin video. Takutnya nanti udah buat video nanti RPP. Ya betul ya Bu. Kalau saya jadwalnya hari Kamis, Bu. Bikin Udah video. stand, saya pengen bikin video besok. Ini suaranya begini gimana ya Bu ya? Teman bagus. Ganti. Ke salon. Gimana Bu? Pakai mic. Oh iya siap Bu. Ini rencananya pengen besok Bu bikin tapi Memang harus besok, Bu. Soalnya Bu, saya juga belum Bu. Saya besok ya Bu. Ayo Bu. ya Bu, terima kasih. Oke, coba Bu Masrurah lihat dulu ini sebentar. Yang RPP-nya udah bagus. Saya minta ya lihat isi contoh saya. RPP-nya udah bagus. Saya minta ya. Oke, sudah kelihatan? Belum Bu. Iya Bu, sudah Bu. Sudah kelihatan Bu. Bu Masrurah, ada yang punya Ibu? Ininya udah ini. Iya Bu. Ya, oke. 1.1 menerima kebenaran dengan sholat fardu. Menjelaskan. Nah, ini kata kerja operasionalnya mengukur aspek apa ini? Menjelaskan. Nah, ini kata kerja operasionalnya mengukur aspek apa ini? Itu Bu, saya yang nggak paham gitu Bu. Kayaknya mohon arahannya Bu. 1.1 Jadi ini ya Oh, mesti. ininya sikap. Nah, ini harusnya Satu sikap titik begitu, satu Mas. sikap ya. Bu Nurul, tadi sudah bagus menurunkan IPK-nya. Itu kan sama salat fardu ya? Ya sama Bu. Sama. Kalau sama nanti boleh diskusi dengan Bu Nurul. Boleh minta Iya, bantuannya ya, supaya Iya, Bu. bisa lebih cepat. Nah iya Bu. Pokoknya Bu Nurul harus bisa menerangkan ke Bu Masrurah. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Nanti untuk RPP 2 saya dahulukan Bu Masrurah ya. Iya, siap Bu. Oke. Gitu ya. Iya Bu. Saya tuh Bu. Oke, sebentar ya. Jadi ini harus ada KD1, KD2, KD3, KD4 ya. Iya Bu. Oke. Tujuannya juga sama, harus relevan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, Ibu nanti buat tabel ya seperti tadi yang teman-teman yang lain. Iya Yang Bu. boleh ini pakai scientific, jadi di sini modelnya jangan cooperative learning biar tidak merubah isi scientific aja. Oh siap. Nah, di kegiatan di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, Ibu ini buat tabel ya. Tabel ada 3 kolom. Kolom pertama kegiatan, kolom kedua langkah-langkah pembelajaran. Ini tahapan. Kolom kedua langkah-langkah pembelajaran, kolom ketiga waktu boleh. Jadi kegiatan 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan itu langkah-langkah yang dilakukannya apa? Jadi memulai kegiatan dengan oke, sudah. Ya, bagus. Menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Boleh nanti motivasinya seperti apa? Ya, dan ice cooking. Oke, kegiatan Harus itu dijabarkan ya Bu. ya. Misalnya motivasinya harus dijabarkan gitu Bu. Lebih bagus begitu. Siap. Mengamati peserta didik, mengamati gambar yang sedang menerapkan gerakan sholat fardu boleh. Gambar atau Ibu ada video nggak? Pakai laptop? Pakai LCD nggak? Nggak ada Bu di sekolah saya. Oh, berarti gambar ya? Iya, saya menggunakannya gambar Bu. Boleh. Bisa gambar, Ibu lengkapi dengan cerita, ya? Gitu. Siap Bu. Oke, ini tuh kelas berapa Bu? Sama Bu kayak Bu Nurul kelas 2 karena Oh iya, kalau sama mah gitu ngobrol sama Bu Nurul lah biar cepet. Siap Bu. Aduh, udah malam saya. Siap Bu. Ya, Siap Bu. nggak apa-apa. Pokoknya Iya. Bu Nurul buat sampai Bu Masrurah paham. Mun Insya Allah Ibu. Abin oke akan revisi. Tukar supaya nggak apa-apa sambil revisi ya. Mun Ibu mangga. Ya.
Mudah-mudahan nanti kan jadi Bu Nurul jadi 2 kali lipat pahamnya ya. Amin, amin. Oke, Bu Ade besok saya masuk jam 7. Ya, kayaknya Bu Ade besok ngajarnya. Iya, mau besok rencananya. Kamis atulah, Kamis aja Bu Ade, Kamis. Biar saya besok, sekarang udah terlalu malam. Saya baru datang soalnya ini, ya. Jadi belum istirahat. Mohon Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan besok ya. Baru Ya, kalau buat Ibu punten kalau buat video terakhir hari Jumat gitu Bu. Kalau Ya, Kamis berarti masih ada waktu. Nah, iya. gitu, Bu. Makanya ya. Kamis, besok Rabu Kamis Ibu misalnya ngajar, langsung buat video mah nggak lama ngeditnya. Yang penting nanti Ibu nyuruh ke orang yang sudah ahli ngeditnya, nggak lama. Ya. Nah, jadi Jumat, kenapa Jumat harus sudah diupload? Karena kita Jumat mau memberikan masukan terkait video yang sudah Bapak Ibu buat. Kenapa Jumat? Dan nanti tinggal menambah kekurangan gitu ya. Itu Bapak Ibu mohon maaf ya, hari ini hanya beberapa orang yang silahkan Ya, Bu. Bapak Ibu. Ya, maka Merefleksi masing-masing, memperbaiki masing-masing. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di grup aja supaya nanti yang lain bisa menyimak bersama. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bersedia untuk diskusi malam ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan segala sesuatunya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya semuanya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Amin. Atur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bapak Ibu. Ya Bu, mangga.